Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersama di surga. Aku jadi temannya ya Allah. Aku rindu bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Dan jangan diolok-olok, hati-hati. Jangan diolok-olok. Jadi karena dia ingin mengikuti bagian dari tuntunan, ya silakan dia mau pakai. Dan dengan itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Saya tidak penting penilaian orang, yang penting penilaian Allah. Saya ingin kenakan karena Allah. Misal, saya ingin tutup dia, maka ketika dia tutup, Anda tidak boleh olok-olok. Jadi kalau Anda ingin memikir mengolok-olok orang bercadar, itu sama dengan Anda mengolok-olok orang yang puasa Senin dan Kamis. Sama dengan mengolok-olok orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jangan yang pakai cadar dengan yang memuliakan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Yang pakai cadar bagus. Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau melihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Makanya kalau pinjam istilah Mahfud MD ini tak belangkerak no ya, tak kesana-kesanakan gitu loh. Kalau istilahnya Mahfud MD dulu, malaikat sekalipun masuk ke sistem, dia jadi iblis. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Peserta MTQ yang menolak membuka cadar mendapat hadiah 100 juta. Bapak, ini amanah dari kaum muslimin, dan tentu saja ini tidak terlalu penting, karena yang paling penting adalah keikhlasan dan menjadi pahala yang tidak terputus, akan terus mengalir karena telah menginspirasi banyak pihak. Dan ini hanya sebagian yang kaum muslimin kami bawa pada hari ini. Mohon diterima Bapak, dan semoga jazakallahu khair para yang telah memberikan penghargaan pada beliau. Dan ini buat Ufti Muyassarah. Tentu beliau harus tahu juga dan ingat kembali tulisan beliau sendiri. Jadi tidak boleh dilarang. Undang-Undang Dasar 45 pun menjamin tidak boleh terulang. Peraturan ini tidak boleh terjadi. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Peserta MTQ yang menolak membuka cadar mendapat hadiah 100 juta. Portal Islam.id. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2-3. Seorang peserta MTQ ke-37 Sumatera Utara memilih didiskualifikasi gara-gara enggan melepas cadar saat tampil. Peserta dari kafilah Labuhan Batu Utara tersebut bernama Muyassarah. Videonya viral di sosial media dan jadi perbincangan luas, bahkan hingga ke mancanegara. Banyak sekali doa, pujian, dan terinspirasi atas keistiqomahannya. Bukan hanya itu, Muyassarah pun mendapat apresiasi berupa hadiah uang sebesar 100 juta yang diserahkan kepada hari kemarin. Di mana hal itu disiarkan langsung live Salam TV dan juga Saling Sahabat TV. Hadiah 100 juta ini diatasnamakan dari kaum muslimin dan diterima langsung oleh Muyassarah yang didampingi bapaknya. Muyassarah juga ternyata merupakan hafizah 30 juz Al-Quran. Dia pernah mengikuti MTQ dan juara harapan 1, juara 3. Dia menamatkan hafiz 30 juz itu di Islamic Center. Begitulah kata abang ipar Muyassarah Abdul Rahman. Di mana berikut ini adalah video penyerahan hadiah 100 juta kepada Muyassarah. Bikin status. Baik. Asy-Syadan Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'arah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa dhahirihi ma fil asah huwa al-mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, nah itu jangan juga direndahkan. Di yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Maaf, ahli surga mau datang. Oh, masya Allah. Wajah Anda surga, lisan Anda di neraka. Persoalannya Anda tidak bisa memisahkan lisan dengan wajah. Itu persoalannya. Jadi kalau sudah pakai cadar, jangan merasa paling solehah juga. Jangan merasa paling surga.
Demikian pula yang tidak pakai cadar, jangan mengolok-olok yang bercadar. Doakan, kemudian saling mendoakan dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan saudariku, aku berkumpul bersamanya di surga. Aku jadi temannya ya Allah. Aku ingin bersamanya dalam kehidupan yang abadi. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Satu berdoa, itu luar biasa. Dan yang sudah pakai jilbab pun, yang belum bercadar misalnya, doakan juga yang belum berjilbab. Jangan juga banyak dicela. Jangan banyak dicela. Ya Allah, jadikan dia perempuan yang paling baik ya Allah. Saya mohon ya Rabb, berikan kesempatan sebelum wafat supaya dia bisa berjilbab ya Allah. Saya mohon, saya bersamanya ya Allah dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami di akhirat. Jadikanlah ia perempuan yang kau sayangi juga ya Allah. Ya seperti saya ini ya Allah, yang sudah terasa baik dalam pandanganmu. Gak usah ikut bagian terakhir. Itu sombong namanya. Baik. Baik, dalam satu riwayat ada perbedaan pendapat kemudian di telapak tangan. Dalam satu riwayat juga telapak tangan luar, demikian juga ya bagian telapak tangan luar juga bagian belakangnya. Kemudian, nah ini, teruskan belum selesai. Dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian. Melihat ibu gitu kan. Dan sebagainya, dilihat. Security melihatnya agak lama ke ibu gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, saya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Jelas ya? Nah, taib. Qala masyayikhuna. Ibnu Najim berkata dari kalangan terpandang di Hanafiyah, berkata para masyayikh guru-guru kami, tumna'ul mar'atu syabatu min kashfi wajhiha bainar rijali fi zamanina lil fitnah. Jika ada perempuan-perempuan muda yang wajahnya sangat begitu menarik, maka syekh-syekh kami akan melarang tampak wajahnya di kalangan masyarakat. Tadi bukan karena terlampau cantik, tapi menyebabkan banyak orang gelisah dalam kehidupan. Ya karena itu, jika dalam mazhab Hanafi, sunnah hukumnya tidak mencapai wajib, tapi wajib jikalau itu menghadirkan kondisi-kondisi yang tertentu. Dalam mazhab Maliki, hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa, sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Bahkan Al-Qurtubi berkata, qala Ibnu Khuwaiz min Dad, wa huwa min kibar ulama Malikiyah. Termasuk syekh dari kalangan Malikiyah yang sangat dihormati, sangat terpandang memberikan fatwa, innal mar'ata idza kanat jamilatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alayha satru dzalik. Jika seorang perempuan sangat cantik luar biasa, jamilah itu cantik, memiliki sifat jamalah. Jamalah artinya paras yang luar biasa, keindahan yang tampak. Jamilah dimiliki, jadi perempuan yang cantik. Jamilah sifat cantik. Mulan cantik luar biasa. Mulan jamilah. Laki-lakinya jamil, ganteng, ganteng luar biasa. Maka Saiful misalnya ganteng luar biasa, maka disebut Saiful jamil. Nah, kalau dikhawatirkan dengan penampakan itu terjadi banyak kekhawatiran, maka wajib hukumnya tutup. Fa'aliyah satu dzalik, termasuk bagian telapak tangan. Kalau dikhawatirkan tampak misalnya punggung terutama ya, misal kelihatan tapi jadi fitnah. Ini kelihatan nih. Aduh, wajahnya bercadar, tangannya gimana ya? Bisa. Ada orang menelisik tutup. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Jadi wajib hukumnya jika menimbulkan fitnah, sama dengan Hanafiyah. Wa in kanat ajuzan aw muqbihatan jaza an tukshafa wajhuha wa kaffaiha, atau takshifa wajhaha wa kaffaiha. Tapi jika sudah berumur, sudah nampak ketidaktertarikan bagi siapapun yang lewat. Ya, Anda sudah berusia sepuh, 80 tahun, 90 tahun, kan? Tapi kan saya masih merasa cantik, Ustaz. Silakan aja. Silakan saja kalau itu, tidak ada masalah. Ya, baik. Tapi persoalannya di sini dikatakan muqbihatan. Muqbihatan itu kelihatan ya sudah tidak cantik lagi. Sudah mutlak kelihatan tidak cantiknya. Ya kan? Jaza an takshifa wajh. Yang seperti itu boleh kemudian silakan dibuka. Tidak pun menggunakan cadar, tidak ada masalah, silahkan dibuka karena ilat fitnahnya sudah hilang dalam kehidupan. Jadi saya cek lagi pendapat Hanafiyah hukum cadar apa? Sudah. Kalau dikhawatirkan ada fitnah hukumnya apa? Baik, sama dengan pendapat apa? Malikiyah. Kalau sudah yang demikian sepuh misalnya, boleh tidak pakai cadar? Boleh. Bahkan nanti kalau sudah sedemikian sepuh lagi, tadi ada di keterangan An-Nur bahkan semakin ringan lagi. Ya, boleh hanya menggunakan misalnya bagian penutup kepalanya saja. Itu ada
sebagian orang-orang tertentu yang memang sudah dipandang, oh ini kalaupun demikian orang sudah nggak akan banyak tertarik dengan keadaannya dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah lagi. Paham ya? Baik. Nanti teruskan dulu. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati. Mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib mengenakan menutup seluruh tubuhnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.